Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho inayahnya, dengan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk menghirup kenikmatan apa yang ada di alam dunia ini. Salawat serta salam inilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para penonton, para hadirin yang Allah banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Adzkurukum, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan engkau jangan kufur kepadaku. Ayat di sini adalah kita diseru untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, supaya Allah ingat kepada kita. Maksudnya apa? Allah biar senang kepada kita. Maksudnya fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, tentu aku akan ingat kepadamu. Ayat ini seperti sebab akibat atau timbal balik ya. Kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Di sini sholat di sini yaitu mengingat di sini adalah sholat, atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat nikmat-nikmat Allah apapun itu. Jadi ada 4 metode cara bersyukur. 4 langkah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin semangat dalam hidup. Pertama, kita bersyukur dengan menggunakan lisan. Bagaimana agar kita bersyukur secara lisan? Dengan kita mengingat Allah atas kenikmatannya. Hari ini saya berada di sini dengan keadaan sehat walafiat, dengan badan yang sempurna, dengan badan yang utuh, telinga yang normal, hidung yang normal, mata yang normal, tidur nyenyak, makan banyak, dan lain sebagainya. Masya Allah. Saya begitu saja, saya ingat itu saya sudah merasa tenang, saya sudah merasa senang. Saya ingat satu persatu bahwa baju ini yang mewah dan celana ini yang saya pakai ini mewah. Ini harus kita syukuri supaya kita lebih tenang dalam menjalani hidup. Yang pertama, kita mensyukuri apa yang melekat pada badan kita, ya. Kita syukuri hak-hak luar dari badan kita. Kita syukuri anggota tubuh kita masih ada, masih utuh, dan kita syukuri apa yang kita pakai pada hari ini, baik itu kendaraan dan lain sebagainya, supaya kita pandai-pandai lagi bersyukur kepada Allah. Pertama, setelah kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan, kita akan terucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan spontan mengingat alhamdulillahirabbil alamin. Pertama berarti kita bersyukur dengan menggunakan qalbi, syukur bil qalbi, syukur dengan hati, dengan mengingat-ingat yang tadi jasad kita
kekayaan kita, semuanya yang telah kita miliki, syukuri. Pertama, kita harus bersyukur dengan hati. Yang kedua, akan spontan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Harus kita ungkapkan rasa senang kita, rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi aujidni an ashkuru nikmatika lati an'amta alayya wa liwalidayya. Itu syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kita bersyukur dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita sudah mempunyai badan yang sehat, jasad yang utuh, kaki tangan utuh semuanya. Allah meminta kita agar sholat. Nah, dari sholat inilah gambaran kita bersyukur. Jadi sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kita laksanakan, anggap saja kita ini sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita bersyukur badan kita masih sehat, baju kita dipakai sholat, sudah tentu itu bersyukur. Bersyukur dengan melaksanakan apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan. Setelah kita melakukan yang Allah perintahkan, yang keempat, langkah yang terakhir, yaitu istiqomah. Istiqomah atau mempertahankan apa yang Allah perintahkan tadi. Nah, ini yang susah. Kita sudah bersyukur, kita telah mengucapkan dengan alhamdulillah, terus kita melaksanakan yang Allah perintahkan atas dasar nikmat atau bersyukur kepada Allah. Terus yang keempat, mempertahankan nikmat itu dengan apa? Dengan cara istiqomah. Ini yang susah. Kita kebanyakan ketika kita sudah mencapai cita-cita, sudah mencapai hajat kita, kita tidak bisa mempertahankan apa yang Allah perintahkan. Kebanyakan malah kacang lupa pada kulitnya, lupa kepada Allah. Sepertinya Qarun lupa kepada Nabi Musa yang dia memberikan syariat, dan lupa kepada Allah. Dia tidak mau berzakat. Dia berpikir bahwa usahanya itu adalah usahanya sendiri, kekayaannya itu adalah usahanya sendiri. Seperti Sya'labah lagi, sama yang orang yang tadinya miskin, istiqomah. Sya'labah ini ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta melimpah, dia berubah, tidak dapat mempertahankan keistiqomahan. Jadi yang pertama, cara bersyukur menurut Imam Ghazali, yang pertama itu mengingat nikmat-nikmat Allah, apa yang ada di jasad kita, itu bersyukur dengan menggunakan hati. Alhamdulillah Allah, hari ini saya dapat berbuka puasa, termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana doanya buka puasa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, denganmu, atasmu aku berpuasa, wa bika amantu, dan atas karuniamu aku berbuka, wa ala rizqika aftartu, dengan rizkimu aku berbuka. Ini kan kalimat-kalimat syukur. Kalimat-kalimat syukur
Makanya dalam doa apapun Allah Subhanahu wa taala atau para ulama mengajarkan apa yang kalimat yang pertama yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kita bangun tidur sudah melakukan tidur, nikmat tidur, apa yang Allah yang Rasul ajarkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sesimpel itu syukur. Dari bawah kita bersyukur jasad kita utuh, dari luar jasad kita mempunyai apa yang kita pakai. Setelah itu kita mengucapkan dengan lisan. Setelah mengucapkan dengan lisan, kita melaksanakan apa yang diperintah Allah. Setelah kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, itu kita melaksanakan keistiqomahannya atau mempertahankan. Jadi keempat hal ini harus kita jaga setiap hari, setiap saat. Yang susah ini adalah nomor 4, melaksanakan keistiqomahan dalam perintah Allah, dalam bersyukur kepada Allah. Ini yang susah, menjaganya, menjaga yang Allah berikan. Kan kita pupur tadi, Al-Quruni al-Qurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat padamu, dan berterima kasihlah kepadaku, jangan kau ingkar kepadaku, jangan melupakanku. Ini seperti kata-kata kekasih seorang laki-laki kepada perempuan, seorang pada laki-laki. Ini kalimat sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu 4 hal bersyukur dengan baik dan benar menurut para ulama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.